Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kenalin, nama saya Kak Soleh Huda, tapi bisa dipanggil Kak Soleh aja. Oke, adik-adik. Nah, oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar coding menggunakan Scratch. Tapi jangan khawatir nih, coding kali ini tidak akan sulit kok dan tidak perlu mengetikkan kode-kode yang rumit seperti itu. Nah, sebelum mulai Kak Soleh mau tanya terlebih dahulu nih. Adik-adik pernah nggak memberi sebuah perintah kepada orang lain? Misalnya bilang, tolong ambilkan pensil, minta tolong ambilkan penghapus. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan perintah kepada komputer, konsepnya hampir sama. Ketika memberikan instruksi, kemudian komputer itu akan menjalankan instruksi tersebut. Nah, seperti itu. Atau akan menjalankan perintah tersebut. Nah, begitu adik-adik semua. Oke, sampai sini sudah paham sedikit ya tentang instruksi komputer. Nah, inilah yang disebut dengan coding. Oke, nah, kita akan membuat sebuah animasi sederhana menggunakan blok-blok perintah yang ada di Scratch. Nah, blok-blok ini akan kita ibaratkan jadi kode nantinya. Nah, dalam project kita nanti akan ada seekor kucing atau apalah nanti atau mungkin burung dan sebuah apa ya, kita akan menambahkan satu objek akan menambahkan satu objek. Nah, kita akan coba buat kucingnya itu bisa berjalan dan melompat. Dan mungkin kita juga akan bisa menambahkan kucing itu bisa mengeluarkan suara ya. Oke, menarik bukan? Ya, menarik. Nah, setelah pembelajaran ini, kakak harap adik-adik itu bisa memahami bagaimana cara memberikan perintah kepada karakter di Scratch menggunakan event, perulangan, tampilan, eh, gerakan, bahkan suara. Nah, gimana? Sudah siap untuk belajar bersama Kak Soleh? Adik-adik? Oke, kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nih, dari tadi kan sudah melihat tampilan di Secrets nih, dari awal nih, adik-adik. Oke, nah di ini kita masuk ke Chrome Scratch ya. Nah ini halaman utamanya, terus kita buat. Nah, kita akan membuat karya baru. Nah di sini akan membuat karya baru. Oke, oh sangat menarik ya adik-adik. Nah, di sini ada sebelah sini ada blok kode, di tengah ini lembar kerja kita nantinya. Terus di sini ada eh, hasil kerja kita nantinya. Terus di sini itu kita bisa mengatur. Nah, di sini ada yang namanya spread. Spread itu semacam objek kita nanti. Nah, kita bisa menambahkan objek, mengurangi objek seperti itu, adik-adik. Nah, di sini ada panggung atau latar. Nanti di sini putih ini kita bisa ganti dengan sesuatu yang adik-adik suka gitu. Nah, mungkin sekarang kita lanjut karena kita udah ada nih ada kucing ya. Kita coba kalau pengen yang lain kita bisa pilih seperti sini. Nah, kita bisa pilih seperti di sini, tapi kita akan menggunakan kucing. Kucing kita cari kucing di mana kucing? Di sini. Oke, kita ada. Nah, ini ada kucing kita menggunakan ini. Nah, ini kan sama, kita hapus satu aja nggak apa-apa. Kita hapus yang ini, kita hapus. Nah, kita hapus. Kita udah dapat kucingnya, terus bagaimana caranya? Nah, di sini ini ada bendera warna hijau untuk menjalankan dan ada tombol merah itu kita untuk menghentikan programnya. Oke, adik-adik kita akan memulai uh, program ini dengan apa? Dengan kita menambahkan suatu kejadian karena kita kejadiannya adalah untuk berjalan, maka di sini kita klik tombol kejadian. Nah, ini karena kita akan memencet ini untuk menjalankannya, maka kita harus menambahkan satu blok kode yaitu kejadian. Oke, setelah itu ini belum bisa berjalan ya, Dedek. Nah, ini belum bisa berjalan, belum bisa mulai karena belum ada fungsi yang lain. Fungsi yang lain adalah apa? Kontrol. Kita akan mengontrol untuk berjalan secara terus-menerus nih. Wah, capek ya, Kak. Nah, dari situ kita akan bisa mengontrolnya lagi, apakah perjalanan ini selamanya atau tidak, gitu. Kita bisa memerintahkan untuk selamanya, atau kita bisa mengontrol untuk berhenti. Nah,
Tapi tidaknya itu ini belum bisa berjalan karena kita belum menambahkan gerakan. Kita akan menambahkan suatu gerakan. Suatu gerakan, nah kita nambahkan langkah karena, nah, wah, tiba-tiba berjalan nih. Tapi kok berjalannya aneh ya? Nah, ada apa? Kita belum menambahkan gerakan. Kita belum menambahkan gerakannya ini sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita di sini harus menambahkan tampilannya, efeknya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan custom di sini. Kita tambahkan custom. Nah, di sini gerakannya itu kita harus menunggu nih. Berarti kita harus ada kontrol lagi. Nah, kita tambahkan kontrolnya ini di sini. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah ya akan berhasil. Oh, udah mulai ada gerakan ya. Kita agar adik-adik bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau ini aja, nggak bisa karena kita belum. Nah, dari tampilan nih kita akan mengustomnya. Nah, gitu. Terus fungsinya ini, nah, fungsi kontrol ini untuk mengontrol seberapa cepat si kucingnya itu berlari atau berjalan. Nah, kita akan buat jangan terlalu cepat dan jangan terlalu ini ya, lambat ya. Kita buat, nah, kalau semakin cepat itu semakin kecil angkanya, semakin besar angkanya itu akan semakin cepat. Kita akan buat coba. Tadi satu cepat banget ya, kita buat separuh deh, sepertiga. Nah, coba sepertiga. Oke, kita stop dulu, kita coba. Nah, oke, sudah bisa berjalan, kita stop. Nah, tapi gerakannya jauh banget ya. Nah, kita akan coba gerakannya akan seperti apa kalau kita rubah di sini. Nah, dia jalannya ke sana makin lambat. Oke, adik-adik, sampai sini kita udah berhasil membuat sebuah program untuk kucing bisa berjalan ketika kita pencet ini, pencet tombol bendera hijau. Nah, oke, mungkin adik-adik bisa nambahkan atau kita tambahkan aja deh 5 karena biar jalannya sesuai nih dengan langkahnya kan. Nah, kita bisa kombinasikan. Nah, seperti tadi, karena ini baru bisa berjalan, belum bisa ngomong meong, karena tadi di awal kita membahas untuk kucing ini biar bisa menarik nih, bisa menambahkan apa ya? Nah, kita akan tambahkan kejadian lagi. Tapi sebelum jauh di sini, gimana kakak mau tanya, adik-adik bingung atau sudah paham? Kalau sudah paham, angkat jempolnya. Kalau masih perlu kita ulangi, bilang ulangi. Wih, angkat jempol semua. Keren, keren. Kita lanjut ya. Berarti, nah, kita akan menambahkan meong eh, ketika kita tidak pencet ini ya, karena nanti meong itu sekali akan kita tambahkan loncatan gitu. Nah, gimana cara menambahkan meong? Berarti kita akan menambahkan suara di sini. Kita coba. Nah, di sini kita adik-adik bisa nih tombol apa nih yang sebenarnya harus dipencet. Nah, karena kakak pengen tombol spasi, berarti kita tombol spasi. Oke, ada tombol meong. Nah, meong itu juga bisa diganti adik-adik sesuai karakter dan yang adik-adik suka. Nah, itu bisa rekam sendiri seperti itu atau adik-adik bisa menambahkan apa. Nah, untuk di-upload. Oke. Sampai sini paham? Kita coba dulu. Nah, berjalan. Nah, sambil bilang meong. Oke, karena ini berjalan sambil bilang meong, ini belum bisa meloncat atau belum bisa meloncat-loncat. Nah, biar lebih menarik nih, kita akan nambahkan blok kode lagi nih. Itu apa? Gerakan. Nah, kita akan menambahkan gerakan. Gerakannya apa? Kita akan menambahkan gerakan sederhana, yaitu, nah ini. Nah, ini kita taruh di sini dulu, di atasnya, karena nanti sembari loncat, sembari, nah, kok belum bisa? Nah, nah, kok belum bisa? Karena, nah, ketika kita spasi, itu hanya bisa
berubah arah. Oke adik-adik, sekarang itu berubah arah karena kita ingin atas ke bawah. Nah, di sini kan ada kode X or Y. Nah, karena tadi yang kita masukkan adalah X, berarti adalah maju kan. Dan tadi kita pengennya adalah ke atas dan ke bawah atau meloncat. Jadi kita ganti, yaitu tombol Y. Nah, mana ini tombol Y? Nah, ini tombol Y. Oke adik-adik, maka kita ini akan buang. Kita buang, kita delete aja ya. Kita delete. Kejadian, kita coba. Oke, turun. Nah, kita tambahkan satu blok lagi yang sama. Nah, tapi kita buat minus karena kita akan kembalikan seperti semula. Kita coba. Berubah. Ada apa? Ada ludah ditambahkan. Nah, karena kita belum masukkan kontrol. Kontrol apa? Kita harus di sini menunggu jeda. Nah, kita tambahkan tunggu atau kita kasih jeda. Nah, jadi setelah kucing ini melompat atau meloncat, nah itu akan ada jeda berapa detik di atas baru kucing akan turun. Kita coba dulu. Nah, seperti itu kelihatan kan? Biar lebih kelihatan kita akan coba ya. Biar 50 mungkin di sini karena kita udah 50 kita kembalikan juga nih ubah ke 50 juga. Dan ini biar nggak terlalu lama kita samakan dengan 0,3 detik itu ya, ya teman-teman, adik-adikku. Oke. Oke, berhasil. Nah, kita coba nih. Berjalan. Berjalan sambil meloncat lagi. Oke. Luar biasa. Kita sudah membuat sebuah game. Kita membuat sebuah game yang luar biasa ya, adik-adik. Tapi kalau ada pertanyaan nih, gimana Kak kalau mau berjalan di tempat? Nah, ini gerakannya kita nolin aja. Tuh, 90 nol aja. Nah, jadi akan di tempat. Oke, adik-adik. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan satu lagi objek nih. Rock. Misal kita batu nih. Rock. Nah, agar nanti kalau kucing ini melompat, ada batu ini, kucing ini berjalan, bisa melompat gitu. Oke, karena ini terlalu besar ya, kita coba kecilin. Mungkin 30 deh. Oke, 30 ya adik-adik. Nah, kita taruh tengah-tengah sini. Kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, sekarang kita coba nih, apakah akan berhasil? Oh, kita belum rubah kodenya. Kita rubah jadi, tadi berapa? Kita rubah 5 aja deh, biar agak cepat ya. Nah, ini melewati batu. Oke, kita coba melompat. Nah, jadi nanti ketika ada melewati batu itu akan meloncat. Nah, tapi itu akan kita karena ini kan belum bisa sesuai ya. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan menambahkan itu semua gitu, adik-adik. Nah, sebelum jauh, nah ini kan pasti bingung ya adik-adik. Ini ke save di mana ya? Udah tersimpan atau belum? Nah, kita namain dulu nih. Kita namain dulu, bisa kita namanya apa ya? Kucing berjalan. Kucing berjalan, setelah itu kita klik simpan. Nah, kita bisa klik ini atau ini. Oke, adik-adik. Nah, kita simpan sekarang karyanya. Oke. Sudah berhasil tersimpan karya kita adik-adik. Gimana pembelajaran hari ini? Adik-adik udah bisa nangkep. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah animasi loh. Atau bisa membuat yang namanya game sederhana. Kucing bisa berjalan dan melompat serta bersuara. Wah. Oke, kita kasih hapus dulu untuk kita semua ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik hari ini kita sudah belajar beberapa konsep dasar coding nih menggunakan Scratch. Jadi ternyata dengan menggabungkan blok-blok sederhana kita bisa membuat sebuah animasi nih adik-adik. Tidak hanya animasi, kita bisa membuat sebuah game yang menarik gitu. Oke. Nah,
Tapi sebelum Kakak akhiri, nah Kak Soleh mau tanya dulu nih sama adik-adik. Tanya apa ya tapi ya? Ayo tanya apa, siap-siap ya. Kakak akan tanya. Apa yang digunakan untuk memulai program dari awal? Wah, betul. Keren, 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 keren. Kasih A plus. Kita kasih A plus untuk teman kita. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Eh, apa fungsi dari blok bendera hijau? Wah, betul. Wah, kita kasih A plus lagi. Oke, wah keren sekali. Adik-adikku ini mantap, mantap, mantap. Tapi, wah, gak kerasa. Udah lama ya adik-adik. Sudah selesai pembelajaran coding menggunakan Slate kita. Hari ini kita sudah berhasil membuat kucing yang bisa berjalan dan melompat serta mengeluarkan bunyi meow. Nah, dari proyek sederhana ini kita sudah belajar banyak banget dari perulangan, kondisi, tampilan, suara, gerakan. Iya. Nah, sekarang giliran adik-adik untuk mencoba sendiri. Kakak mau kasih challenge untuk pertemuan selanjutnya. Nah, coba kalian ubah project ini sesuai kreativitas masing-masing. Entah itu kucingnya dirubah jadi hewan apa, seperti tadi kan ada di apa di ini di spreadnya. Nah, atau adik-adik bisa merubah gerakannya, kecepatannya mungkin. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik. Oke, ingat ya adik-adik, coding itu bukan hanya tentang mengikuti contoh, tapi coding juga tentang mencoba, berpikir, dan berkreasi. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Kak Soleh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat adik-adik semakin tertarik ya untuk belajar coding bersama Kak Soleh. Oke, kasih. Mana jempolnya? Kita kasih jempolnya dulu. Iya. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.